terlahir seorang anak, tidak punya bapak. Akan tapi ada orang, nah ini ada dua model manusia, tapi harus sampai menjadi orang yang ketiga. Model manusia yang pertama adalah model sudah punya app diobral, nggak ngerti. Anakku hamil, oh gila dia. Anakku hamil luar nikah, gila dia. Atau seorang perempuan hamil ngomong, saya hamil luar nikah, gila lagi. Boleh. Jadi ini kebodohan, jangan bodoh. Atau mendengar orang hamil cerita kemana-mana, bodoh juga dia, dosa cari dosa, menghabiskan pahala, menggunjing orang. Ini adalah model manusia pertama, na'udzubillah, suka menggunjing orang hamil, atau dia melakukan dosa zina, ngomong-ngomong sama orang, ini bodoh. Ada sedikit cerdas, berbuat salah, namun dia ingin menutup. Atau ada orang melihat orang melakukan kesalahan zina seperti itu, ingin ditutup, sudah ditutup tadi. Cuman belum sempurna ilmunya, jebol pada akhirnya saat menikah, bingung, bapaknya nggak ada. Nah, kan jadi pertanyaan, besannya atau terus gimana bapaknya? Meninggal? Enggak. Dan terus? Nah, kebongkar juga, berarti belum sempurna. Jadi dia mau pinter tapi kurang sempurna belajarnya. Ingat, menutup aib adalah tugas semuanya dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Jangan kita suka buka aibnya orang, apalagi aib yang ingin ditutup. Khususnya namanya zina. Jangan keluar dari lisan Anda membicarakan perzinaan seseorang. Mungkin ada orang curhat kepada Anda pun tidak boleh cerita kepada istri tercinta. Dosa gede. Dan jangan mau curhat-curhat gitu. Hati-hati. Kemudian bagaimana? Tutup, ayo kita semua tutup. Kalau perlu kita duit punya mengeluarkan uang tutup. Kan ada orang di tetangga kita mungkin naudzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Ada tetangga yang punya masalah berzina, hamil luar nikah dan sebagainya. Kalau tetap di situ mungkin akan bakal rame dan akan menjadikan dia terpuruk, bahkan menjadi putus asa, nggak pernah takut lagi menjadi pezina. Maka Anda mungkin orang kaya, panggil dia, pergilah ke sana, saya biayai, minta kau aman dulu, setorkan, bawa ke tempat mulia. Jangan sampai ketahuan bagaimana caranya. Dengan uang Anda, dengan pangkat Anda, dengan makom Anda, mungkin ada seorang tokoh, bagaimana agar aib ini tertutup. Sampai kapan? Sampai mati semuanya tidak tahu, harus. Nah, termasuk bahkan jika punya anak perempuan mau menikah, oh gampang, nggak ada susah. Nggak ada susah. Apalagi tapi sepertinya dia sudah pernah mendengar pelajaran kami adalah masalah tahkim. Mungkin ada seorang laki-laki yang baik, lalu ingin menutup aibnya wanita tersebut, kemudian dia sudah aku nikahi, tapi anaknya tidak sambung, diaku anaknya sebagai anaknya, sah. Pengakuannya secara pengakuan untuk menutup aib saja, tapi tidak sah menjadi anaknya. Mungkin karena ingin menutup, hanya menutup, maka binnya disambungkan ke dia. Tapi sudah ada kesepakatan dengan istrinya, ini bukan binnya. Dan suatu ketika mungkin disampaikan, tapi dengan cara yang halus. Tidak harus katakan bapakmu zina, ibumu zina. Nggak harus. Nggak harus disampaikan seperti itu. Apakah nanti terserah, apakah dikatakan macam? Ada banyak cara. Bagi yang punya masalah yang seperti ini, Anda bisa datang. Nanti ini adalah masalah yang sangat perlu diperhatikan khusus. Karena banyaknya kesalahan di dalam menyelesaikan masalah ini. Semoga Anda tidak punya masalah. Tapi kalau Anda mendengar orang punya masalah, bawa. Agar kita ajak bicara dan agar kita selesaikan bersama masalah ini. Dan kita akan sisihkan waktu untuk hal-hal yang semacam ini sangat banyak. Karena kalau orang seperti ini rusak, akan merusak yang lainnya, naudzubillah. Sampai anak keturunannya rusak. Kehinaan zina itu. Baik. Kemudian kalau orang yang menutup, misalnya, sudah terlanjur seorang laki-laki menutupi. Lalu bagaimana? Kan selama ini dia tahunya saya bapaknya dia. Kalau giliran menikah, ternyata saya harus ngomong bagaimana? Namanya tahkim boleh. Tahkim itu adalah dua mempelai mengangkat seseorang. Ini kasusnya bukan karena perzinaan saja, bukan. Jangan langsung setiap tahkim zina, bukan. Mungkin ada bapaknya tidak ada di tempat. Kemudian dia pengen nikah, hakim pun tidak ada. Kemudian laki perempuan bersepakat datang kepada seorang yang jujur, dia menyerahkan. Tahkim itu bukan urusan pernikahan saja, artinya tahkim dalam muamalah juga ada. Dalam transaksi ada. Tahkim itu dua orang yang berselisih atau dua orang yang ingin menikah, dua orang berselisih, mengangkat satu orang untuk jadi penengah atau mengangkat seseorang untuk menikahkan dia. Makanya muhakkam, makomnya seperti hakim, seperti wali. Sehingga seorang bapakan tadi, mohon maaf, dia bisa saja mengatakan kepada calon mempelainya, serahkan urusanmu kepadaku untuk aku nikahkan. Maka dia bisa menikahkannya.
Masalah binnya masalah terang menutupi di masyarakat, binnya tetap ke dia, nggak ada masalah, nggak akan rusak, nggak akan mengganggu. Hakikatnya bukan ini. Hakikatnya adalah tadi dalam tahkim, sudah selesai. Dinikahkan sah. Nah, karena hal ini adalah masalah-masalah fikih, maka tidak semua orang gampang melakukannya. Maka bawalah ke tempat ulama. Ulama ini sudah umum di ilmunya para ulama, sudah biasa tahu. Yang bukan ulama ya jangan sok jadi ulama, kan begitu. Jangan sok jadi ustadz menyelesaikan masalah tanpa nggak karu-karuan. Intinya mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Intinya, yang penting kita punya kita punya semangat untuk menutup aibnya orang. Selesai. Sangat mudah. Tahkim oke. Bahkan nanti kalau tahkim takut dicurigai dan sebagainya, bisa diberi madhab Abu Hanifah tak tanpa wali sekalipun. Tanpa wali. Demi menjaga kehormatan itu penting. Loh kok bisa madhab? Oh iya gampang, nggak ada masalah. Madhab Hanifah bener, sah. Jadi nggak susah. Solusi banyak di tangan para ulama demi kemaslahatan. Solusi banyak dan sah. Jangan ragu tentang ketidaksahannya nanti pada akhirnya. Asalkan diserahkan kepada ahlinya. Dan yang punya atau mendengar kisah-kisah semacam ini, tolonglah Anda harus punya greget juga untuk mengangkat mereka, menyelamatkan mereka dari dihinakan oleh masyarakat. Anda bisa konsultasi dengan ustadz-ustadz setempat, ustadz daerah yang mengerti untuk menyelesaikan masalah. Anda jihad itu dapat pahala Anda menyelamatkan orang itu. Jangan sampai Anda biarkan ternyata nanti malah tersebar, yang semula sudah tersembunyi, tertutup aibnya, malah terbongkar aibnya, naudzubillah.